ya. Udah di ban. Ya. Tinggal pilih mau yang mana. Kayaknya Parsha sih. Parsha dan satu lain. Tapi gue agak worry sih kalau Parsha. Iya sih. Kazuya-nya bagus banget soalnya. Dia mainnya nggak di awal. Dia mainnya di tengah tim fight sama belakang. Lily. Yes. Wah. Lilia was little girl. Oke. Waduh, 2 marksman nih. Gimana menurut Pak Pulung dan Aul? Sebentar lagi kita akan menuju ke dalam last pick di last day wildcard kita. Jadi ini seolah-olah dipaksa buat pakai Purify ya sama Busquets. Gue Sora sih dia. Sora nggak di ban tuh. Kalau Clue ini makanan Lily ya. Sora. Tahu gak kenapa Sora? Sora shifting. His heart remains Brakan. steadfast. Busquets gue. Busquets. Gue Busquets draftnya. Busquets draft ya. By draft. Gameplay nggak tahu. Gue VP sih. Saya VP deh. Wih. Yuzong, karena gue masih percaya klinik Yuzong. Itu dia. Saya tadi Busquets sendirian, saya menang nih. Kamu sekarang Busquets sendirian. Apakah yang sendirian? Ini emang bisa dibilang Yuzong ini azimat berduri ya. Itu bahasa Melayu, azimat berduri. Coba kalian cari aja ya. Saya nggak paham. Oke. Pak Pulung, VP, VP saya. Aul, VP, VP. saya Busquets. Mari kita lihat satu tiket terakhir menuju ke arah Swiss stage. Gak ada kesempatan kedua, gak ada nyawa kedua. Mari kita menyaksikan di Southern Match Wildcard FC berbalas tepuk tangan aja. Let's go to the land of doubt. Let's go. One last chance. Best of one yang akan kita saksikan. Entahlah milik VP ataupun Busquets yang akan membuktikan bahwa mereka layak untuk melaju ke Swiss stage yang sudah ditungguin sama Onik. Onik lagi nonton. Onik lagi Hai, nontonin. Onik. Ternyata mereka lagi susah-susahan di sana ya. Hey, apa yang terjadi? 2 lawan 1 dan bad cut. Bad cut down. Wow, Bedcocknya down ya. Dia langsung dipatahin juga dengan rotasi cepat yang dilakukan oleh Kazue. Siapa yang sangka Kazue-nya skip Little Wanderer loh. Yep, dan barusan ada Mighty Sweet tadi langsung dikeluarkan pula. First blood. Yep, hampir kena. Karena main Selena kali ya, dia harus bener-bener menangin banget early-nya juga. Harus bener-bener agresif dan udah kelihatan sih sebenarnya agresivitas yang dilakukan oleh Kazue. Dan Selenanya Season Hunter dia bisa bantuin juga untuk bisa mempercepat bagaimana pattern farming dari Kazue-nya. Sementara ada pencurian jungle yang dilakukan oleh Zaur Egois. Tukar lagi, sehingga akhirnya 1 point kill di awal tadi belum menjadi sebuah jaminan banget untuk bisa mendapatkan snowball secara pasti. Yap, sementara itu wave minion di bagian tengah tadi sepertinya udah langsung berhasil diamankan. Dan sekarang di area dari River, apa yang akan terjadi? Bobber dan juga Pluto mereka jalan bersama, mereka rotasi bersama nama di bagian bawah. Tereksi dan juga bad cut. Belum selesai pertarungannya. Oke, masih aman. Kazue-nya juga masih bisa mendapatkan ke arah gold scavenger crab yang bisa didapatkan. Disebar sudah ini teror lele di mana-mana, trap-trap yang akan bisa membantu juga membuka vision dari Busquets Esports itu sendiri. Turtle sudah muncul. Belum level 4 untuk Pluto, tidak ada tectonic charge, namun Bedcocknya Oke, mulai sepertinya ada sebuah serangan dan berhasil menghancurkan bad cut sekali lagi. dan sepertinya memang sudah terbaca ya bagaimana Yuzong ini akan menjadi prioritas. Dilepaskan bukan tanpa adanya antisipasi. Ditargeting 2 kali dan akhirnya membuat dari Yuzongnya tidak bisa bantuin ke arah objektif. Dan Kazue dapetin snowball power, dia dapetin turtle, dia dapetin 2 point kill Pak Pulung. Oke. Permainan cukup cepat, rotasi yang cukup cepat, dan tempo permainan cukup cepat di awal-awal ini udah terlihat ya. Sangat ya. Walaupun sebenarnya goldnya nggak yang terlalu jauh juga ya, masih di bawah angka 1000 juga. Cuman sebuah rencana dari Busquets Esports yang dijalankan di game kali ini terlihat sangat-sangat efektif. Mereka patahin gameplay Bedcock-nya sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Yep. Oke. Masih cukup santai, sementara Zaur Egois tadi keluar dari rumputan langsung menjadi tujuan utama dari Wah. begitu banyaknya player dari Busquets Esports masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh VP. Apa yang akan terjadi? Mereka
tapi Kazue. Yap, ada satu shadow kill, damage terbagi ke 4 poin tadi kayaknya. Iya 4 ya, bahkan Kramernya ikutan. Iya, kena semua tadi. Bang, adik salah apa bang? Ikutan juga kebagi damage-nya ya. Tapi wah, Virtus Pro yang mereka coba benar-benar menanggulangi tabrakan yang dilakukan oleh Busquets. Mereka panis satu persatu dan akhirnya Bedcott sempat mengeluarkan satu buah Black Dragon Form untuk mengejar juga, dan sehingga Exi yang dalam keadaan gak ada flicker dia tumbang seadanya. Berat ya. Berat. Iya, terlalu dalam juga sih tadi kayaknya. Ya mau gak mau tadi kan Nexi jadi orang depan juga kan. Ul emang buat dengan setup yang dia punya. Oke. Turtle yang kedua ya, berarti di menit yang keempat Plutonya udah level 5. Buset, ada tuh Windtalker. Windtalker udah menjadi akan item core pertama ya untuk opsi dia dari RX juga setelah adanya Warrior Boots yang didapatkan. Tapi hati-hati nih, Busquets Esports gak bisa sembarangan juga karena Tectonic Charge ini akan bisa memberikan counter initiate dengan begitu menyebalkannya juga. Ya. Tapi kayaknya gak ada kontes ya. Virtus Mereka Pro gak ngasih mau naiklasin nah itu. Jauh banget tuh. Lisun Cina di bawah. gak mau terlalu greedy ya. Gak mau Wah, rotasinya udah langsung dilihat sama Pluto ya. Oke, hampir nabrak. Karena sekarang ada Mighty Swing tadi udah langsung dikeluarkan Waktar. Dan juga ada Bobber di bagian belakang. Oke. Dan sejauh ini dari Virtus Pro mereka ditabrak. Tertangkap basah sendirian, flicker langsung dikeluarkan dan dapat taruh Guardian. Trustless tadi masih sempat dikeluarkan pula oleh Zoregois, tapi hampir saja. Bahkan aksinya masih sempat kabur sambil bisa memberikan damage, namun sekarang ada Shadow Kill yang udah langsung dikeluarkan. Tepat masuk ke dalam tubuh dari Pluto. Yap, wah satu tukar satu ya, Pluto tukar identity. Tapi Busquets Esports bisa mendapatkan sesuatu yang lain. RX-nya benar-benar memegang kendali atas Super Egorka, ditahan dan bahkan dia pede untuk nge-cut sendirian, Pak. Pede pisan. Banget. Dan sekarang Walkernya juga udah hadir kembali untuk bisa memberikan backup-an. Bottom lane-nya udah mulai didorong dengan hadirnya Zor Egois. Mirroring sepertinya ingin dilakukan di bagian bawah. Apakah mereka berhasil? Tapi sepertinya masih gagal dengan ada yang wuset. Wow, 1v1 situation. Boleh. Heaven's Wrath ya. Ditembak dan dipukulin dari atas, dikejar, dan itu dia sebuah kalkulasi yang baik juga. Dan akhirnya gak ada trade yang so-so gitu dari Virtus Pro. Mereka mau coba untuk dapetin bawahnya, tapi top lane-nya juga hancur. Sedangkan justru gak berhasil dari Virtus Pro. Oke, ketinggalan. Sempat untuk kabur kah? Tidak sempat sepertinya. Tidak sempat. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang Kazu hadir. What Shadow Phantom Shuriken. Wah, begitu berat babak wildcard untuk kedua tim ini. Tapi setelah lolos dari sini, yang dihadapin, wah, makin berat. Ntar dulu, ini satu obstacle aja ini susah nih ya. Iya. Lolos stage aja udah berat nih. Oke, sementara itu sekarang coba lihat Exi apa yang akan dia lakukan. Akankah Exi menjadi orang terpaguna untuk bisa menghantarkan lagi damage yang dimiliki dan juga crowd control yang dia punya. Tapi Shadow Kill terbagi lagi damage-nya. Ada satu, Abyssal udah langsung dikeluarkan dan turtle-nya kembali menjadi milik dari Kazu. Begitu baik. Namun Waktar tadi mencoba untuk bisa mengejar. Bahkan sekarang Abyssal kembali dilemparkan. Yap. Dan belum terlihat ya untuk Abyssal Arrow yang connect dan bisa menjadi satu poin kill buat identity juga. Yup. Oke. Busquets Esports mereka menyisakan kali ini 2000 yang mereka pegang, gold yang mereka pimpin. Dan bahkan RX-nya masih aman banget dari tadi, dia nggak ada yang nyentuh sama sekali, Pak. Yep. Top laner-nya belum diapa-apain dari tadi. Belum kerja, belum ngapa-ngapain dia. Iya, belum ditemenin, belum diajakin perang. Iya, diajak makan keluar juga belum. Kenapa? Sabar dulu. Iya, Mobile Legends. Mobile Legends. Nah, Oke, Pluto. Kembali lagi harus menelan banyaknya juga trap-trap yang disebar sama Identity ya. Nah, teror-teror lagi. Walaupun belum ada yang kelihatan on point banget gitu trapnya. Tapi lumayan ini pasti menjadi geretak-geretak gitu ya. Buat kita kayak agak sedikit harus react mundur tuh. Kayak trigger Restless minimal. Oke, tapi Virtus Pro masih mencari momentum untuk bagaimana bisa mereka mendapatkan inisiasi yang maksimal dari Pluto nantinya. nancep. Enggak, bukan pilihan yang baik ya. Enggak dulu. Enggak dulu katanya. Nah,
Ini bottom lane-nya masih bisa dipertahankan oleh Virtus Pro. Top lane-nya udah mulai didorong, tapi hati-hati Pluto sendirian. Oke, nabrak kali ini Walker. Dari masing-masing jungler sama-sama level 12, cuman kita lihat keuntungan dari objektif ini jauh lebih dimiliki oleh Busquets. Jauh ya dengan hancurnya outer turret di arah top dan juga bottom, apalagi modal dari perfect turtle-nya juga. Cuman sejauh ini masih belum ada hal lebih lagi gitu yang bisa dilakukan sama Busquets Esports. Belum ada inisiasi, belum ada upaya untuk bisa dapetin lagi objektif yang lain yang menuju ke arah turret. Masih terbilang cukup menahan dulu nih, meredam dulu apa yang telah terlihat sepanjang 9 menit pertama. Yep. Sementara itu sekarang, Tectonic Charge! Korek karena 5 player tadi dan sekarang ada Blazing Dora dikeluarkan dan itu pun Korek. Karena beberapa player aksinya down, waktunya pula coba hilang. Sementara sekarang coba lihat, Identity masih masuk kabur dan Rex masih selamat. Itu dia yang tadi sudah dibahas, bagaimana caranya untuk Pluto bisa mendapatkan momentumnya, dan itu dia. Lagi-lagi Tectonic Charge. Dan akhirnya mendapatkan 2 poin dari Exi dan juga Walker ya, walaupun Zaur egoisnya tumbang untuk pertama kalinya, yang bisa kita katakan sebenarnya upaya dari Virtus Pro udah oke banget. Cuman sayangnya Busquets bisa membayarkan hal tersebut dengan hal yang cukup seimbang lah. Hampir seimbang dengan dapetin 1 nyawa ke arah Zaur egois yang akhirnya menelan poin rate pertamanya. Oke. Ini akhirnya ya ada gebrakan yang bisa dilakukan juga oleh pemain dari Virtus Pro. Iya, harus gitu gak sih? Inisiasi. Tapi Busquets ya, mereka masih bisa menguasai visionnya terlebih dahulu di mana. Apa yang akan terjadi? Terlihat kali ini mereka mencoba untuk bertarung di dalam area dari Lord itu sendiri. Bedkan menjadi terdepan Zaur egois. Oh, kena lele, dan apa yang akan terjadi? Lelenya pun menjadi bola petaka Plutonya down. Belum ada balasan yang bisa dilakukan oleh pemain dari PP. Tapi Rekja membalikkan keadaan. Walaupun dia dikejar-kejar sebegitunya sama Badcott, tapi ternyata dia bisa kabur dan membalaskan keadaan berkat dari Haskell juga yang dia miliki. Harusnya itu ada efek lifesteal yang buat dia semakin sustain, dan 1 Abyssal Arrow yang tepat menuju ke arah Zaur egois, di follow up dengan Shadow Kill plus Retribution yang akhirnya membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Busquets. Dan ini dia replaynya, Abyssal Arrow yang pas banget di situ. Shadow Kill plus Retri-nya Kazue membuat akhirnya ada nafas dan kesempatan semakin terbuka, dan di sini pun RX dia punya Haskell, kejar-kejar dia sambil menghindar kan. Kabur dia. Busquets, kemenangan di depan mata, momentum tadi bisa menghancurkan loh. Pertahanan sekaligus mentality yang dimiliki oleh pemain dari VP. Oke. 1 buah Lord yang berjalan di arah bottom lane dibiarkan terlebih dahulu, fokus ke arah inner middle turret yang menjadi target terlebih dahulu oleh Busquets untuk sekarang. Lagi-lagi teror Abyssal Trap, Abyssal Arrow mengganggu Virtus Pro yang dalam keadaan tertekan untuk saat ini, hanya mengandalkan Magic Center dan top lane bakal didorong. Yap. Sementara itu sekarang, wah, mereka mencoba untuk mau keluar pelan-pelan. 3.700 ya bedanya. X-nya udah punya brute force. Ya walaupun sebenarnya damage ke, waduh, Kena Lilia. masih aman. Purify-nya juga nggak yang buru-buru ke trigger. Nah tapi udah lumayan nih terasa. Oke, langsung didorong. Mau tidak mau akan ada aksi balasan akan langsung dilakukan. Tapi barusan coba lihat apa yang dilakukan oleh Exi. Begitu mengerikan, begitu menyakitkan, bahkan Pluto mendadak lenyap. Ya Stormbeam yang pas banget ya, menjadi follow up. Bahkan ya itu Pluto yang dari tadi gangguin, ya udah nggak usah segan-segan makan aja karena damage-nya udah mulai kerasa pak. Iya, enak banget nampol dari atas gitu. Yap, Hancur pundak. 4 pemain tersisa untuk Virtus Pro untuk saat ini. Wave minion masih terlalu jauh sih, masih bisa ditahan juga, tapi sepertinya Busquets mereka akan menunggu Lord berikutnya. Lord TZ sepertinya tersenyum di dalam ruang tunggu melihat anak-anaknya bermain dengan begitu gemilang. Ya, strategi yang mereka coba untuk maksimalkan juga sekarang. Kembali Obsidia dan munculnya perdana Selena untuk Busquets kali ini. Udah ada Lightning Trancheon juga, efek resonate yang pecah, dan bahkan Kazue tahu persis kalau dalam keadaan unggul dia akan membuat Sky Piercers. Oke. Wind of Nature juga udah ada di tangan RX. Sementara untuk Super Egorka memang sudah selesai dengan Trinity attack speed-nya. Cuman dari tadi agak berat sih, sekalinya dia maju kalau Purify-nya nggak tepat dia bisa kena pegang entahlah dari apapun itu.
trapnya bisa kena, bisa gangguin juga miskalkulasi dari Blazing Duet. X-nya juga punya Stormwind, Unbreakable, dan bahkan Hand of Bone. Itu yang berbahaya, karena dia belum punya Wind of Nature kalau mau 1v1 sama RX. Yap, Bobber sudah punya Lightning Truncheon. Akan ke damage yang akan cukup, tapi barusan kena lagi. Purify. Yang kena-kena ini loh. Tiba-tiba kan benar kayak serangan-serangan langsung dilakukan gitu. Ya, itu juga bahkan kena trigger Purify loh, lumayan banget menjadi informasi buat nantinya kalau misalkan emang mau diinisiasi lagi sama teman-teman dari Busquets selama 75 detik ke depan juga. Sementara itu Lord yang belum terlalu terburu-buru untuk dieksekusi oleh Busquets Esports masih menarik ulur dan memancing Virtus Pro untuk melangsungkan adanya team fight harusnya. Yep. Oke. Sementara sekarang mereka langsung berfokus untuk bisa mendapatkan Kara Lord tersebut, akan dipaksakan juga oleh pemain dari TP guna untuk bisa masuk ke dalam area terdepan. Kita lihat dari Plutonya, akankah ada satu Terroric Charge yang mengubah keadaan di mana sekarang? Dari Black Dragon Form akan mengusir ke beberapa poin. Itu dia satu dari bagian belakang, masih sempat mengeluarkan karena Shadow Killer Battle sekarang. X-nya berhasil diamankan, tapi Lordnya belum menjadi milik siapapun. Seperti kokanya milik dari Virtus Pro, dan sekarang waktunya berjuang sendirian. Triple kill. Vivi mulai menemukan momentumnya. Itu dia last hit dari Bobber juga yang akhirnya membuat Dread Lord pun jatuh ke tangan dari Virtus Pro. Seketika keadaan berbalik, apa yang sudah dipegang oleh Busquets seakan-akan menghilang kali ini, ditabrak satu buah base middle turret. Oke, coy, ingat kali ini Selena untuk mode defense bukanlah satu match yang cukup baik. Yep. Wah, tapi ini masih ada Lord. Base turret tengah udah nggak ada. Holy defense udah nggak ada. Dan gimana lagi Busquets Esports mereka bisa menanggulangi untuk gempuran demi gempuran dari Virtus Pro yang sekarang bakal coba untuk menabrak. Yap. Sementara itu habis Loro kembali connect dan Bobber, bahkan sekarang ada Shadow Kill. Pluto masih berputar-putar, bisa menerima sendirian saja damage yang dihasilkan oleh Hayabusa. Ya, masih aman ya. Zaur sekarang sudah punya Rose Gold, Meteor, dan Bobber. Divine Glaive. Hati-hati, Wakter ini bakal kembali dibocorkan pastinya dengan dari Divine Glaive juga. Dua base turret yang hancur di tangan dari Virtus Pro. Ini menjadi titik balik yang begitu mahal sih. Walaupun memang masih belum menjadi convert comeback yang menjanjikan juga. Tapi setidaknya Busquets yang dari tadi mereka unggul, tapi mereka masih belum terlalu buru-buru tadi untuk bisa langsung eksekusi menuju ke arah Lord. Ya, mereka terlalu lama tarik ulur dan sampai akhirnya dari X-nya tadi memegang ke arah 3 pemain, tapi backline-nya juga diacak-acak, dipisahin satu sama lain. Tapi Virtus Pro untuk sustain team fight ya, mereka jauh lebih bisa menjawab. Ada Bobber punya DPS, Burst juga, Zaur egoisnya juga siap, dan Super Egorka walaupun gak ada Blazing Duet, basic attack-nya aja juga udah sakit, sekarang udah punya Wind of Nature, dan item selanjutnya harusnya akan menuju ke arah Malefic Gun. Yep. Oke. Kita lihat ya seperti apa lagi nanti serangannya. Purify-nya udah standby. Tinggal satu part lagi terakhir. Wah, ini malahan mendadak ya ya, dengan dua bolong yang kayak begitu nih, tinggal mereka mainin dari web management ya, kalau emang itu bisa diatur dengan sangat-sangat baik. Waduh, iya, enak banget mereka nguasain dari Lordnya loh. Kenapa? Karena kan jaraknya jauh nih. Ini ada lane jauhnya yang emang benar-benar bolong. Ya, dan apalagi di sini bawa Claude juga kan yang punya potensi hal tersebut buat mainin lane jauhnya. Walaupun nanti bakal ada potensi 1v1 sama Kazue. Tapi kan lumayan itu bisa delay lagi Kazue kalau misalkan mau ada kontes di area dari Lordnya. Karena dia yang pegang retrik. Plutonya juga udah kuat nih sekarang untuk bisa menelan banyaknya lele-lele yang dilempar sama Selena kan. Aman. Nih Selena kalau udah mulai kayak gini powernya udah mulai kerasa berkurang Pak. Berat. Udah berat. Defense Selena bukanlah hero yang baik gitu. Iya, agak Jarang ayo. Sebenarnya konsep awalnya udah oke banget ya buat Busquets ya, ngegeng ke arah Yuzongnya. Tapi tadi momentum sih, hati-hati ya. Wah, tuh ada Coach TZ di depan. deg-degan dikit. Deg-degan dikit. Banyak sih deg-degan. Oh banyak ya deg-degannya. Nah ini juga player tau Pak, di XP Laner. Ada player dari VP pernah main juga di liganya. XP Laner Kerrigan kalau nggak salah. Banyak penonton yang udah hadir juga, deg-degan pastinya. Ini Lord yang akan menjadi penentuan. Lane bawahnya masih menjadi sebuah distraksi buat Busquets harusnya, karena Super Wave Minion yang akan mendorong. Ini akan mengganggu. Oke.
Ada serangan tadi dari Kazu, cukup membuat kita semua terkaget-kaget dan Tectonic Charge jaga konek karena siapapun. Pertempuran akan terpecah sesaat lagi. Ada Blazing Guard dan juga Wind of Death Ray udah langsung dikeluarkan, tapi baru saja melihat pergerakan yang memiliki oleh Super Ego kalau mudah ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Walkernya tidak ada yang konek di tempat yang lain. Kazunya mencoba untuk bisa menggantikan damage. Darahnya tersedot tapi masih bisa selamat. Tidak ada yang tumbang sejauh ini. Pertempuran itu mengerikan. Lagi-lagi game kelima terasa sangat-sangat berat perjuangan dari setiap tim yang ada di wildcard. Belum langsung terburu-buru menuju ke arah Lordnya. Ditarik ulur dulu, tapi sekarang sudah mulai dipegang oleh Busquets. Aduh, kita yang deg-degan juga nih sampai di sini-sini ya. Serius. Ya. Waduh. Oh, gak di reset? Oke, dari sana Walker. Apa yang akan terjadi? Ada Black. Rekor mobil berbeda ada motor sekarang. Blazing Guard. Aksinya bermacam bertahan tapi tidak konten lama. Coba lihat RX yang langsung saja mengunci karena satu play di mana bombernya tadi masih sempat. Namun shadow killnya damage terbagi. Namun sekarang Phantom Shuriken hampir hebat dan Bad down. Dua tukar dua. Dan wah, ini benar-benar dakdikduk terasa sekali. Di mana Busquets mereka masih ke distract dengan hadirnya Super Wave Minion yang mendorong terus-menerus menghantui base mereka, Pak. Ya ini dia, ini keuntungan yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh VP. Kenapa? Karena lane jauhnya ini bisa diantar terus loh Wave Minion. Wah, tapi udah dicicil sama RX. RX punya Asclaw. Ya. Dia bisa pegangin Lordnya. Oke, cuman Zora Egoist juga udah mulai mendekat. Ini masalahnya, Zora Egoist pemilik Retribution. Zora Egoist bisa mengamankan ini dengan sangat cepat. Tapi Bobber harus mundur sedikit. Ada Super Egor kah? Apa yang akan terjadi? Tapi barusan ada satu pribadi udah langsung dikeluarkan bahkan dengan Wind of Death. Sebuah serangan yang sia-sia dilakukan oleh VP. Wow, Bobber, Super Egorka hilang. Lord kali ini dipegang oleh Busquets. Dan bahkan lane bawah udah mulai dipegang juga oleh Identity. Dan apakah ini menjadi sebuah harapan untuk Busquets bisa melaju ke Swiss Stage? Waduh, wow, permainan luar biasa, the best wildcard in MCS, mana tepuk tangannya? Seru. Let's go, lanjutkan 40, masih ada 20 detik lagi, tapi apa yang akan terjadi? Kita baru saja melihat, ini dia yang dilakukan oleh Exi, begitu berbakar, begitu mengerikan. Seperti yang saya di ujung sana juga sudah mulai berteriak, sudah mulai berdiri dan juga menyaksikan bagaimana anak Dicekja bisa menembus ke Swiss Stage, tapi tidak untuk sekarang karena masih ada pertahanan yang bisa dilakukan. Maka sekarang Bobber sudah mulai hadir, hanya ada 3 player dari tim yang bisa mempertahankan lagi karena satu base utamanya dan launchnya pun masih dicicil habis-habisan. Kazu masih gagal mendekat dan game masih berlanjut.